Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ibe. Hari ini kita ketemu lagi dengan tamu yang luar biasa, Mbak Dina dari Jongla. Jongla teh apa sih? Oke. Suka banyak yang tanya, Jongla teh apa? Jadi kadang-kadang Jongla atau Jungla sih? sebenarnya ngomongnya Jungla sih. Jungla. O-nya 2 dibacanya U. Oke, Jungla. Jungla. Artinya adalah? Jungla itu diambil dari kata bahasa Spanyol, artinya hungla atau jungla atau hutan, Bu. Oke, hutan. Gitu. Kita bagus ya. menerjemahkan ulang hutan itu adalah kayak gastronominya Indonesia. Pusat kehidupan. Dan semuanya sungguh-sungguh kaya banget, tapi kalau tidak dilestarikan dia bakal punah. Makanya kita ngambilnya dari angle tersebut gitu. Dan sebetulnya hutan kalau buat Indonesia adalah kehidupannya ya, core-nya ya, yang membedakan Sumber kita kehidupan dengan bangsa lain sebenarnya ya. Oke. Apa itu Jongla? Hutan namanya Jongla apa gimana? Kita sih sebutnya Jongla itu adalah wadah kreatif, lintas multidisiplin untuk merayakan gastronomi Indonesia. Gastronomi ya. Oke, gastronomi. Betul, platform kreatif untuk merayakan gastronomi Indonesia yang digerakkan oleh generasi muda. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat di Instagram ada ya, namanya Jongla. Di sini nih. Di sini cucut gitu kan. Nah, hanya pertanyaannya, orang sering sekali menganggap bahwa Jongla itu adalah satu entitas di mana orang kaya makan enak dari Indonesia gitu ya. Coba diluruskan sedikit. Kita luruskan sedikit ya, karena kita melihat untuk melestarikan gastronomi Indonesia ini, Bu Ibet, perlu gotong royong, perlu kerja bareng, nggak bisa sendiri. Perlu riset sekali, bener banget. Semuanya menggunakan dari data ya. Dan kita melihat bahwa kegiatan kami ini ada di bagian hulunya nih. Di hilir. Kami di hilir. Bener-bener yang menerjemahkan ke user gitu. Nah, untuk dinikmati. Nah, kenapa sih memang kami sebagai wadah kreatif untuk merayakan gastronomi Indonesia yang digerakkan oleh anak muda ini, salah satu outputnya adalah fine dining. Medianya adalah fine dining gitu. Nah, si fine dining ini kalau buat kami, kenapa ambilnya memang kalangan menengah ke atas ya? Karena buat kami adalah mereka yang bisa mensupport berbagai kegiatan ekonomi di belakangnya gitu. Mungkin kalau teman-teman ngelihatnya di balik satu piring itu pasti ngeliatnya, wah mahal banget segini gitu. Mana kecil-kecil lagi ya? Iya, itu ada. Kalau juga kan set course ya, jadi ada 10 course gitu kan. Kalau kegedean kekenyangan, tidak bisa dinikmati. Terus di belakang satu piring itu sebenarnya kami panjang banget. Yang pertama adalah kami ada brainstorming, habis itu kami riset. Setelah kami riset, kami datang ke riset ada 2, desk research sama ke lapangan. Di lapangan itu kami kenalan sama para UMKM, terus kami bawa bahan bakunya ke Bandung, ke dapur riset, dan habis itu kita brainstorming lagi untuk ngembangin piring-piring itu. Iya, piring-piringnya itu. Jadi sebenarnya si piringnya pun juga dari seniman keramik di Bandung. Jadi bukan piring biasa loh ya, bukan piring biasa loh, bukan. Iya, benar-benar si keramiknya tuh dibikin adonan sendiri buat warnanya seperti itu. Jadi gitu. memang ini tuh memang makan enak, yang fine itu adalah judulnya. Tapi sebenarnya ini adalah hidangan dari satu proses yang sangat luar biasa. Gotong royong yang banyak orang turun tangan di situ. Betul. Gitu. Dan ini inginnya merepresentasikan Indonesia bagian per bagian ya. Iya, betul. Saya udah 2 kali tuh makan. Iya, Ibu yang udah pertama Sigi, Sulawesi sama Bandung. Yang sama Bandung. Gitu. Nah, jadi kenapa kita duduk berdua? Karena kita mencoba menggabungkan. Ya, betul. Jadi kalau ini riset gastronomi untuk membawa Indonesia sebagai representasi dari hutan Indonesia. Betul. Kalau kami adalah riset tentang kota di Indonesia. Ini menarik. Kenapa kota? Karena suka nggak suka, mau nggak mau, bisa nggak bisa, akan jadi kota gitu kan. Betul. Nah, daripada kita diem, sejadinya lebih baik kita coba cari tahu bagaimana kota Indonesia itu tumbuh, kemudian makan apa aja di kota itu. Mulai itu irisan, menarik kan? Menarik. Dan orang-orang yang mampu mensupport Jongla adalah umumnya orang kota. Betul, orang kota. Tapi
Tapi ada tapinya nih. Ini contoh nih satu ya. Ini adalah produksi dari bukan kota tapi peri-urban. Jadi ada komunitas yang kami dukung untuk pencegahan stunting dan ini produk kebunnya gitu. Nah, ini adalah menjadi alat untuk jembatan kerjasama ya. Kami concern dengan makanan yang sehat, terjangkau oleh komunitas. Benar. Ini adalah makanan yang merepresentasikan Indonesia. Betul. Dan mengaitkan gotong royong banyak pihak. Betul. Supaya membangun ekonomi usaha kecil dan menengah. Benar. Gitu kira-kira ya. Iya. Gitu ya. Benar. Nah, pertanyaannya nih. Boleh. Oke. Kenapa kok pengen riset sama kita? Senang banget. Jadi kami percaya bahwa perubahan itu bisa terjadi ketika ada kerjasama dari 4 stakeholder nih Bu. Pertama adalah pemerintah pasti. Terus yang kedua itu adalah komunitas, private sector sama akademisi. Dan tadi kita ngelihat empat-empatnya nih mesti sinkron kan, tapi kadang-kadang susah nih nyoleknya satu-satu gitu kan. Nah, ternyata sepanjang perjalanan di Jungla kita ketemu sama Yayasan Tunas Nusa melihat Ibu Ibet beserta teman-teman di Tunas Nusa ini fokus untuk riset 8 kota. Yang tadi menarik, cita-cita besar Jungla itu nanti ada di 33 kota di Indonesia, Ibu. Karena 33 provinsi, 34. Udah berarti sekarang provinsi? 35 kalau nggak salah. Iya, kita pengennya sih ada di kota-kota besar yang digerakin yang memang menggerakannya anak muda di daerah situ. Gitu. Siap. Nah, kami pengen bikin semacam cita-citanya adalah pilot project ya Bu. Gitu. Kita pengen bikin pilot project yang katanya kalau bikin pilot project harus ada 2 perbandingannya nih, dan kita pengen bareng-bareng sama Yayasan Tunas Nusa karena melihat bahwa lagi-lagi ini adalah kerja kolektif bareng-bareng gotong royong dan melihat YTN adalah yang sudah turun duluan dan sudah melakukan riset 8 kota. Kami merasa riset itu penting sekali untuk cara kami berkomunikasi gitu. Siap. Jadi semuanya data inform gitu Bu. Ada data, ada insight, ada intuisi juga di situ gitu. Dan pasti insya Allah semoga hasilnya ini dia lebih bermakna dalam dan bisa berdampak lebih jelas untuk orang-orang sekitarnya gitu. Oke. Ini menarik banget ya karena anak muda. Nah, Anda menyasar anak muda tentunya udah bisa beli kali ya. Udah bisa Gen Z sekarang. Wah, daya belinya hebat. Sementara kami itu menyasarnya justru ibu-ibu. Bukan. Yang adult. Jadi 13 sampai hampir 17 lah gitu. Kenapa begitu? Karena rata-rata penduduk Indonesia sekolahnya cuma 9 tahun. Sampai SMP keluar. Kami melakukan riset itu betul-betul untuk memberikan bekal kepada mereka bagian dari identitas. Supaya nggak kepleset. Maklum deh, di pusat pencegahan stunting kami sudah menemukan usia 13 tahun sudah hamil. Aduh sedih ya. Nah itu dia, jadi kan dia tidak punya asupan tambahan sehingga rekreasinya ya dipilih yang itu gitu ya. Nah sekarang kita ajak nih, tapi untuk bisa mengajak kita harus memperkenalkan identitas. Nah ini nggak tahu kenapa sebelum kita berpikir untuk kolaborasi kami sudah memutuskan tahun ini untuk riset 8 kota kami melakukan riset makanan favorit di 8 kota di Indonesia. Menarik. Ya kan? Jadi memang Allah itu, Tuhan itu selalu memberikan jalan ya asal kitanya asal kitanya pinter aja menangkap gitu. Oke. Mbak Dina, apa sih yang Anda harapkan dari kerjasama ini? Sebenarnya gini, jadi di Jungla itu Bu Ibet, kita tuh banyak banget menu library-nya. Bayangin nih, misalnya satu set menu itu ada 10. Kami udah punya 6 set menu. 60. 60. Nah, resep. Dari resep 60 itu sebenarnya banyak banget yang bisa ditarik menjadi bumbu dasar. Oke. Dan kami kan dari awal Jungla ini tidak menggunakan pengawet, penyedap, pewarna, dan sama penambah rasa. Jadi sebenarnya kami bisa dibilang mengolah makanan yang benar-benar alami. Kami juga nggak menggunakan MSG gitu. Nah, kita ngelihat bahwa banyak banget bumbu-bumbunya di Jungla ini bisa diinfuse menjadi produk-produk untuk tadi program-program di peri-urban untuk anak-anak, terus untuk MPASI gitu. Dan kita melihatnya
Itu pertama di situ. Jadi kita punya library menu yang bisa dikembangkan menjadi berbagai macam bumbu multi-purpose. Dan untuk segala macam itu ya. Untuk segala macam itu. Nah, sebagai tambahan begini ya. Jadi ini bukan kali pertama kita duduk ya. Di bawah ini sedang berlangsung workshop. Seru banget, lagi workshop masak. Nanti di-insert ya gitu ya. Jadi seru banget. Tim Jongla dengan tim Ruang Riung Ceria, Pusat Pencegahan Stunting kami sedang mencoba membuat 2 bumbu dasar yang memang sangat fleksibel. Sebelum itu Jongla sudah mengirim kepada kami 2 hal. Yang pertama bumbu 4 macam ya kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua adalah sosis. Sosis, kita bikin sosis dari kecombrang sama andaliman. Nah, jadi sosis ini menjadi sangat populer di masyarakat di sana, dipakai untuk bikin pizza. Keren kan? Keren banget. Dan pizzanya itu bukan hanya yang dari terigu, tapi juga ada yang dari tepung singkong, ada yang dari tepung beras, begitu ya. Jadi memang ketika 2 kelompok yang berbeda dengan niatan sama, kreativitasnya itu kemudian tumbuh dengan sangat wild ya. Sebelum itu tim Jongla datang. Kita datang ke Ruang Riung Ceria di Ranca Ekek. Dan shock ya. Wah, keren banget, kayak yang kaget. Kita belum pernah ke Ranca Ekek, belum pernah naik kereta api. Oh, udah canggih ya, saat ini udah bagus. Jalan kaki, terus ngelihat Ruang Riung Ceria, ibu-ibunya tuh bener-bener sama teteh-tetehnya tuh bener-beneran positif vibes banget gitu kan. Lihat kebunnya ya. Ke Mang Odoy, ketemu Mang Odoy, lihat kebunnya, terus kayak ngelihat wah, enak banget ya, memang harusnya seperti ini nih kehidupan. Jadi memang yang belum pernah ke sana, kebunnya Ruang Riung Ceria itu sangat kecil. Jadi total di 3 titik itu hanya 200-an meter. Tetapi tahu nggak, tahun kemarin kita panen 1092 kilo. Dan itu tidak dijual. Itu dibagikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas penghidupan, meningkatkan pencegahan stunting. Dan tahun ini kami mentargetkan 1.300. Good news-nya adalah kami saat ini sedang mengkloning kebun di tanahnya masyarakat. Oh, jadi nanti diduplikasi? Iya, 4. Bukan duplikasi kan hanya jadi 2. Ini mau nambah 4 begitu. Dan kami didukung oleh teman-teman alumni FK Unpad angkatan 68. Fakultas Kedokteran Unpad angkatan 68. Tahu dong siapa itu sebabnya. Nah, jadi memang angkatan retro. Angkatan retro. Nah, jadi memang apa ya? Tadi kan Teh Dina menyebutkan 4 ya, akademisi, bisnis, komunitas, sama pemerintah ya. Betul. Kalau saya nambah 1 lagi media. Oh iya benar. Media. Karena apa? Berita baik itu harus disebarluaskan. Betul. Untuk apa? Untuk menambah gotong royongnya tadi kan. Karena nggak mungkin perubahan itu berlangsung kalau hanya satu-satu. Kita harus coba hubungkan dengan media. Bersyukur banget ada media sosial sekarang. Wah ya. Yang geratong kan? Klik langsung klik. Jadi Instagramnya Jongla @Jongla JOONGLA. Oke, kalau yang kami ada 2. Yayasan Tunas Nusa, sama yang satu lagi RRC Ruang Riung Ceria. Begitu. Oke, Teh Dina, ekspektasi Anda untuk kerjasama ini apa sih? Ekspektasinya sih sebenarnya yang pertama adalah pasti kita punya support system ya Bu. Itu yang paling penting sih, merasa tidak sendirian dalam melakukan ini gitu. Karena inovasi siapa ya? Iya, it feels really lonely ya kadang-kadang. Keringetan ya. Iya, kadang-kadang orang yang buat apa sih ngelakuinnya, untungnya dari mana gitu. Tapi akhirnya ketika ketemu sama yang satu frekuensi itu kita merasa didukung dan gak sendirian. Itu yang paling penting. Punya support system. Yang kedua adalah kita pengen benar-benar mengaplikasikan apa yang kita sebut gotong royong gitu. Jadi kami melihat ada pasti tentunya ada potensi bisnis di sini. Itu perlu dilakukan supaya yang ngelakuin, yang terlibatnya itu sejahtera. Ketika sejahtera kita happy. Nah, kita melihat salah satu contohnya gitu, Jongla pengen jualan nih gitu kan. Ada potensi bisnis lah. Tapi kita nggak punya orang yang bikin, nggak ada tenaga. Terus itu dapur kita sangat-sangat terbatas. Nah, kita berpikir di sini
ini, wah semoga ada potensi bisnis yang juga bisa bikin semangat ibu-ibu ini punya kegiatan aktivitas yang juga bisa mendatangkan value bagi mereka. Jadi intinya itu tadi ada 3 ya sebenarnya lingkarannya, kayak punya support system supaya bisa gotong royong, dan akhirnya kita semua membukakan jalan, menghasilkan satu output yang itu bisa menjadi tools atau alat orang-orang kenal gastronomi Indonesia. Betul. Gitu, Bu. Oke. Nah, tadi saya mau balik lagi sedikit nih. Boleh. Teh Dina bilang tidak menggunakan MSG, tidak menggunakan pengawet dan pewarna dan yang bahaya-bahaya itulah ya. Nah, kami pun berkebun di komunitas juga tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan pupuk kimia. Dan yang utamanya itu adalah mengolah sampah sebagai media untuk bercocok tanam. Jadi pelan-pelan lingkungannya juga membaik. Kira-kira begitu. Jadi kita emang benar-benar sejalan. Tapi sebenarnya begini, kira-kira kerjasama kita berdua cukup nggak sih? Siapa lagi yang menurut Teh Dina harus diajak? Harus dibawa. Pasti tadi semoga. Yang kabar baik, Ibu Ibet, kami didukung sama Universitas Pendidikan Indonesia, program Magister Pariwisata. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita baru tanda tangan MOU, mereka akan support juga data-data riset, fasilitas dari kampusnya, Alhamdulillah. dan juga ruang-ruang yang bisa digunakan untuk media berekspresi gitu. Jadi bagus banget. akademisi udah ada. Jadi semoga ini pemerintah ya terketuk hatinya melihat bahwa, karena penting banget, karena buat kami sebenarnya kan yang terlihat adalah ketika kami kan jadi unit usaha bisnis ya, Bu. Kadang-kadang ada terpentok kayak aturan gitu, dan itu tuh ribet banget dan mahal banget dan panjang banget. Akan sangat jauh lebih membantu kami ketika ada akses yang memudahkan, birokrasi yang memudahkan, dan juga sebenarnya network ya ke pemerintahan untuk disupport. Doa saya sih itu ya, nanti kalau swasta mah belakangan pasti bisa support. Good news dari kami juga ada. Oke, jadi saat ini kami di lapangan sedang didukung oleh tim yang kedua ya dari Fakultas Psikologi Unpad. Jadi kan Ranca Ekek itu kan periurban ya, jadi wilayah bukan kota, bukan desa, betul-betul daerah yang memang gamang dan sangat dinamis, nyusahkeun, kira-kira begitu kan ya. Kenapa? Karena paguyuban yang biasanya di pedesaan sudah nggak ada. Sistem pemerintahan terstruktur dan layanan sarana prasarana seperti di kota belum siap. Akibatnya mereka benar-benar ambigu begitu ya. Banyak sekali konflik sosial dan kita nggak paham. Kami banyaknya arsitek, planner, site plan, landscape dan kayak gitu-gitu. Ini apa ya? Ini apa ya gitu kayak yang soal manusianya ya jadinya. Nah, tim psikologi bulan November yang lalu menurunkan 50 mahasiswa untuk pemetaan. Nah, tahun ini bulan April Mei selama 2 bulan menurunkan 8 magister keprofesian untuk barang-barang what can we do untuk memperbaiki keadaan. Jadi memang kalau menurut saya kerjasama itu, gotong royong itu menjadi kunci. Dan dengan kerjasama, dengan gotong royong kita jauh ya melangkahnya ya. Dan lebih ringan. Iya, ringan dan energinya untuk terus melangkah itu banyak. Sampai harus direm ya, kira-kira begitu. Ada yang mengerem tapi saya untungnya. Oke, last word Bu Dina, apa menurut Anda? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada yang nonton? Yang pertama ternyata datanglah ke Jongla untuk mengicip karena amazing banget. Jadi memang pengalamannya aneh. Coba gini ya, Anda pernah makan agar-agar atau puding? Nah, tapi ini dari sayur asem. Itu luar biasa. Jadi memang kalau kita bilang makanan lokal konvensional itu jadul gitu. Tapi begitu di Jongla, nah jadi kia di Perancis gitu. Oke. Last word-nya sebenarnya pengen ngajak semua teman-teman yang tertarik pada gastronomi Indonesia bisa ketuk Jongla di DM untuk ngobrolin apa aja yang bisa kita lakuin bareng-bareng, karena sebenarnya ini yang keresahan saya sih sebenarnya bahwa kita ini adalah bangsa yang kekuatan paling terbesarnya adalah di kerukunan dalam keberagaman, gitu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan terhadap keberagaman. Terus mau ngelihat kerukunan itu kayak gimana? Makan bareng, duduk bareng. Itu udah paling. Tapi memang benar loh, tidak ada logika tanpa logistik. Tanpa logistik. Begitu ada hidangan, semua lancar ya. Oke. Betul. Jadi
semoga dengan adanya Jungla yang akhirnya juga disupport sama YTN, kita kerja bareng, bisa menambah semangat ya teman-teman untuk turun tangan ambil peran. Iya. Gitu. Untuk saya last word-nya, saya usianya 67 tahun. Ih, nggak kelihatan. Dina berapa, Din? 40. Oke. Jadi saya Kita bersyukur beda sekali 27 hari tahun. ini karena di sini lintas generasi sudah terjadi, begitu ya. Last word-nya adalah jangan ragu, usia berapapun Anda, Betul. bisa apapun Anda, atau Betul. bahkan tidak bisa asal mau, mari kita sama-sama begitu ya. Apalagi kalau Anda sudah punya kelompok geng-geng gitu ya, daripada tepara ruguh begitu ya. Mari kita mengembangkan makan memakan karena menyenangkan sekali, tapi sambil makan kita melihat ini apa ya? Identitasnya apa ya? Betul. Kalorinya berapa ya? Nutrisinya berapa? Benar. Agak-agak Ceritanya sedikit gimana ya? smart lah kira-kira begitu ya. Dan itu bisa semua. Kalau misalnya ada yang nonton nih ya, iseng-iseng ya, datang deh ke sekolah yang paling deket rumahnya. Atau sekolah anaknya, lihat jajanannya. Aduh, Astagfirullahalazim, itu mah coba. Serem, sangat menyeramkan. Kita bicara soal kalori, soal nutrisi, soal kebersihan, soal zat pewarna dan sebagainya. Apakah kita akan biarkan? Tidaklah ya. Tidak. Kita percaya bahwa semua Anda akan terpanggil karena melihat ini untuk mencoba menanam-nanam, untuk mencoba memasak-masak, untuk mencoba memilih yang terbaik untuk generasi yang berikutnya. Iya. Dan ngariung bareng. Nah itu, nggak usah ragu lah ya, kita gandeng tangan, kita ngobrol bareng, mulai dengan makan bareng begitu, kemudian kita berbuat sesuatu sama-sama untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Aduh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Ibet sama keluarga Yayasan Tunarsusa dan keluarga Ruang Riung Ceria. Semoga kerjasamanya langgeng bisa jadi manfaat yang merambat, berkah yang melimpah. Insya Allah. Terima kasih Jungla. Makasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.